Halo uwaku semua, kali ini saya akan membawakan alur cerita The Purge dengan menggabungkan ketiga film The Purge menjadi satu, agar kalian para kaum rebahan dapat lebih menikmati romansa dari film ini. Film The Purge berlatar situasi di Amerika Serikat pada tahun 2022, yang tampak makmur dengan situasi hidup damai dan minim dari tindak kejahatan. Hingga akhirnya pada satu hari pemerintah memberikan waktu selama 12 jam bagi warganya melakukan kejahatan apa saja, mulai dari mencuri sampai dengan membunuh. Situasi ini disebut Purge. Menariknya, semua tindakan dalam rentang waktu tersebut tidak akan dijatuhi hukuman. Mulai dari polisi serta pihak keamanan tak beroperasi sejak hari itu, demi mendukung hari pembersihan. Dan inilah dia The Purge. Suatu malam, saat suasana yang diliputi kekerasan serta kejahatan, warga ingin beraktivitas tanpa memikirkan hukuman. Keluarga James Sandin atau Ethan Hawke tengah bergumul tanpa merasakan kekhawatiran akan penangkapan dan hukuman. Sampai ketika seorang anak yang bernama Charlie Sandin atau Max Burkholder membukakan pintu kepada seorang pria yang bernama Dwayne, karena merasa iba kepada pria tersebut yang sedari tadi meminta pertolongan. Namun, keluarga James akhirnya harus merasakan hal yang mencekam karena datangnya seorang penyusup yang meneror satu keluarga tersebut. Penyusup tersebut datang karena kecerobohan sang anak. Penyusup tersebut meminta kepada keluarga Sandin agar sesegera mungkin menyerahkan pria yang bernama Dwayne kepada mereka. Jika tidak, maka mereka akan memaksa masuk ke rumah keluarga Sandin dan akan membantai seluruh orang yang berada di rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, James dan istrinya langsung mencari keberadaan Dwayne dan pada saat mereka berhasil menangkap Dwayne dan di waktu bersamaan pintu rumah mereka telah berhasil diterobos oleh sekelompok penyusup bertopeng. James berusaha melindungi keluarganya dan baku tembak pun tak terhindarkan dan naas bagi James yang tertusuk oleh salah satu penyusup bertopeng tersebut. Putri James yang melihat hal tersebut langsung menembak pria yang telah menusuk ayahnya dan seketika penyusup itu langsung tewas. Scene berpindah di luar rumah dan terlihat tetangga mereka datang lalu membantai seluruh penyusup bertopeng itu. Namun kedatangan mereka bukan untuk menolong keluarga Sandin melainkan ingin membunuh mereka semua, dan tiba-tiba Dwayne datang dan menyelamatkan nyawa mereka. Lalu Dwayne menyerahkan mereka kepada keluarga Sandin dalam arti kata keluarga Sandin bebas memilih ingin membunuh mereka atau akan melepaskannya. Dan itu semua dilakukan Dwayne untuk membalas kebaikan keluarga Sandin yang telah menyelamatkan nyawanya. Namun Nyonya Sandin tidak ingin melukai mereka karena dia tidak mau ada nyawa yang harus melayang lagi di malam ini. Dwayne pun menerima keputusan Nyonya Sandin tersebut. Dan mereka pun duduk bersama dan tetap diawasi oleh Dwayne sampai alarm berbunyi yang menandakan bahwa hari pembersihan atau The Purge berakhir. Jika film The Purge pertama berlatar belakang di sebuah rumah, kini film kedua yang berjudul The Purge Anarchy akan berlatar belakang di sebuah kota. The Purge yang kedua ini akan lebih seru dan menantang. Karena film ini dibintangi oleh Frank Grillo sebagai Leo, Carmen Ejogo sebagai Eva, Jack Gilford sebagai Sen, Kiele Sanchez sebagai Liz, dan Zo Sol sebagai Kali. Pria ini bernama Michael Williams atau Carmelo Jones. Dia adalah orang yang menentang keberadaan NFFA. NFFA sendiri merupakan pemerintahan baru yang dijalankan Amerika Serikat yang melegalkan segala jenis tindak kejahatan selama 12 jam. Inilah dia The Purge Anarchy. Scene diawali ketika Eva sedang berdebat dengan ayahnya, lalu scene berpindah ketika ayah sedang duduk dan dikelilingi 4 orang yang memegang senjata tajam. Ternyata ayah Eva rela menjadi korban pembersihan oleh kaum elit. Semua itu dia lakukan agar mendapat uang dari orang kaya itu. Dia berharap agar kedua anaknya dapat hidup lebih berkecukupan. Lalu scene berpindah kepada Leo yang terlihat sedang mempersiapkan diri untuk membalas dendam karena di tahun lalu dia kehilangan anaknya karena tewas di acara pembersihan yang sama. Scene berpindah ketika Eva dan Kali kedatangan tamu tak diundang dengan senjata lengkap dengan pakaian serba hitam lalu mereka dibawa keluar oleh kelompok itu.
Lalu terlihat seorang bapak-bapak yang sedang menembaki orang-orang yang berada di jalanan dengan senjata kaliber besar. Ketika Eva dan Kali sudah pasrah dengan keadaan, tiba-tiba Leo datang menyelamatkan mereka dan membantai kelompok tersebut. Scene memperlihatkan Sen dan Liz yang diteror kelompok bertopeng dan mereka berhasil bergabung bersama Leo lalu bersembunyi dari kelompok bertopeng itu. Singkat cerita, akhirnya mereka ditangkap dan dilelang kepada kaum elit untuk dibunuh. Akan tetapi Leo berhasil melawan hingga pihak keamanan masuk dan memburu mereka. Di waktu bersamaan Carmelo datang dan berhasil menyelamatkan mereka. Di scene awal tadi kita telah mengetahui bahwa Carmelo ini adalah seorang pemberontak. Dia ingin melawan pihak NFFA karena memang acara tahunan ini benar-benar sangat gila. Singkat cerita, Leo telah berhasil sampai di sebuah rumah. Pemilik rumah inilah yang telah menewaskan putra Leo. Karena memang tujuan utamanya adalah membalas dendam. Setelah selesai dengan urusannya, Leo pun keluar dengan tubuh yang kelelahan namun dia tertembak. Ternyata yang menembak adalah bapak-bapak yang di truk tadi. Bapak-bapak ini telah mengikuti Leo sedari tadi karena Leo telah membantai pasukannya. Dan pada saat kepala Leo ingin ditembak, namun tiba-tiba pemilik rumah datang menembak bapak tersebut. Dan ternyata Leo tidak jadi membalaskan dendamnya dan karena keikhlasan hatinya lah yang membuat Leo masih bisa melihat matahari. Dan akhirnya 12 jam masa pembersihan pun berakhir. Satu tahun kemudian kita beralih ke film ketiga yaitu The First Election Year. Terlihat pihak NFFA sedang mengadakan rapat. Karena tahun ini akan terjadi pemilihan Presiden Amerika Serikat. Sementara itu kedua kandidat sedang berpidato menyampaikan visi misi mereka, dan jelas visi misi mereka berseberangan, yang dimana kandidat wanita adalah seorang senator yang berambisi menjadi presiden. Namanya adalah Elizabeth Michelle atau Senator Charlie. Visi misi senator ini ingin menghentikan hari pembersihan yang sedang terjadi di negara mereka. Karena keluarga senator adalah salah satu korban dari kebijakan pemerintah yang sekarang. Keluarganya terbunuh, oleh karena itulah dia berambisi ingin menjadi presiden dan akan menghapus kebijakan yang gila itu. Tentu saja tidak akan mudah baginya karena pihak NFFA sedang menyusun suatu rencana agar senator kalah di pemilihan. Scene berpindah di rumah senator dan kita melihat sosok Leo lagi di sini. Namun kini Leo telah menjadi petugas keamanan pemerintah. Dan dia diperintahkan untuk melindungi senator karena sebentar lagi akan terjadi malam pembersihan yang berlangsung 12 jam. Namun ternyata salah satu teman Leo mengkhianatinya. Melihat hal itu, Leo langsung bergerak cepat menyelamatkan senator. Ternyata Leo telah menyediakan bom di kamar pengintai. Dan benar saja si pengkhianat beserta temannya tewas terkena bom. Sementara itu Leo dan senator lari memasuki kota. Namun mereka diserang oleh sekelompok tidak dikenal. Dan seketika itu datanglah dua pemuda yang menembaki kelompok bertopeng tersebut. Mereka lalu dibawa ke dalam toko pemuda tadi. Lalu masalah pun kembali datang ketika ada sekelompok cabe-cabean yang ingin menerobos masuk. Kemudian seorang wanita datang dan menghabisi cabe-cabean gila itu. Wanita tersebut bernama Betty Gabriel atau Leni Ruker. Scene berpindah ke tempat pengungsian. Kita kembali melihat Wayne di film ini. Di sini Wayne membentuk kelompok yang menolak kebijakan NFFA dan dia bukan hanya menyelamatkan korban The Purge, bahkan dia membuka klinik darurat untuk korban yang terluka. Singkat cerita, mobil Leo dan teman-teman tiba-tiba ditabrak, kemudian senator dibawa ke sebuah gereja untuk dieksekusi. Namun dari kejauhan terlihat kelompok Wayne sedang menggunakan sniper untuk menyelamatkan senator. Baku tembak pun terjadi, mereka berhasil menyelamatkan senator. Masalah kemudian datang lagi di mana terlihat beberapa orang tentara bayaran menembaki Leo dan teman-teman hingga Wayne pun tewas. Di samping itu Leo dan pemimpin tentara sedang pukul-pukulan. Dan karena Leo menjadi pemeran utama, akhirnya tentara tersebut berhasil dikalahkan. Dan di akhir film senator berhasil terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat dan dia pun langsung menghapus kebijakan pembersihan atau The Purge untuk selamanya. Dan film pun selesai.